Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi dengan judul Profil dan Kualifikasi Penerjemah menurut para ahli yang merupakan bagian dari mata kuliah Teori Penerjemahan Arab Indonesia. Dalam presentasi ini, kami akan membahas bagaimana para ahli mendeskripsikan siapa itu penerjemah profesional dan apa saja syarat serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang penerjemah. Ini adalah nama-nama anggota kelompok dari kelompok 7. Ada Geshifa, Hanifah, Mutiara, Mela, dan Zahwatunisa. Selanjutnya, profil dan kualifikasi penerjemah secara umum. Secara umum, seorang penerjemah profesional harus memiliki latar belakang pendidikan di bidang bahasa atau linguistik, serta kemampuan menyampaikan pesan secara tepat dan kontekstual. Tugas utama penerjemah bukan hanya sekedar memindahkan makna dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut bisa diterima secara wajar oleh pembaca atau pendengar dari budaya yang berbeda. Artinya, penerjemah harus menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran secara mendalam, teori dan praktik penerjemahan, konteks sosial dan budaya dari kedua bahasa, etika profesi yang menjunjung kejujuran dan tanggung jawab, kemampuan berpikir kritis dan penguasaan alat bantu seperti CAT tools, serta keterampilan riset juga merupakan bagian dari kualifikasi yang penting. Selanjutnya, Profil dan kualifikasi penerjemah menurut Razem Joe berpendapat bahwa seorang penerjemah profesional idealnya punya latar belakang pendidikan formal dalam bidang penerjemahan atau linguistik terapan. Kemudian di sini ada syarat penerjemahan. Syarat penerjemahannya yaitu menguasai bahasa sumber dan sasaran secara menyeluruh, baik secara aktif seperti menulis dan berbicara maupun pasif seperti membaca dan mendengar. Kemudian, standar kemampuan penerjemahan di sini ada 4 poin. Yang pertama, kompetensi reseptif dan produktif, yaitu dapat memahami teks sumber secara mendalam dan memahami teks sasaran dengan jelas. Yang kedua, ada pemahaman terhadap genre dan gaya, maksudnya mampu mengenali jenis genre yang ada pada teks dan gaya bahasa yang digunakan. Yang ketiga, kesadaran sosial dan budaya, maksudnya menyadari perbedaan antar budaya dan mampu menerjemahkan idiom serta referensi budaya yang lain. Lalu yang keempat, ada kreativitas dan kesiapan profesional, maksudnya yaitu kreatif dan mampu bersikap profesionalisme dari seorang penerjemah. selanjutnya, menurut Baker memperluas pandangan dengan menekankan bahwa penerjemahan bukan hanya soal mengalih bahasakan kata, tetapi juga mempertimbangkan konteks, tujuan komunikasi, dan ekspektasi pembaca sasaran. Syarat penerjemah harus memahami teori penerjemahan dan kebijakan bahasa karena dalam praktiknya tidak semua teks bisa diterjemahkan secara langsung. Lalu standar kemampuan penerjemah. Penerjemah menurut Baker juga perlu memahami teori penerjemahan, mempunyai mempunyai wawasan sosial dan budaya, mengerti kebijakan bahasa dalam masyarakat, mengikuti pelatihan formal yang menggabungkan teori dan praktik agar tidak hanya tahu konsep tetapi juga bisa menerapkan dalam proyek nyata. Penerjemah harus bisa memilih strategi yang tepat, apakah perlu adaptasi, penyesuaian istilah, atau pengubahan struktur kalimat demi menjaga makna. Pertama, ada Williams tentang pandangan umum Williams. Menurut Williams, penerjemah bukan hanya sekedar orang yang menerjemahkan kata demi kata dari satu
satu bahasa ke bahasa lain. Lebih dari itu, penerjemah adalah seorang profesional yang harus peka terhadap perbedaan budaya dan cara berpikir masyarakat dari dua bahasa yang berbeda. Selanjutnya, ada syarat menjadi penerjemah menurut Williams. Williams menekankan bahwa penerjemah harus menguasai bahasa sumber dan bahasa target secara aktif. Artinya, ia tidak hanya bisa memahami, tapi juga bisa mengekspresikan ulang teks secara alami dalam bahasa target. Selain itu, penerjemah harus mampu menganalisis isi teks, memahami konteksnya, serta peka terhadap norma budaya dan jenis teks. Yang tak kalah penting adalah menjaga etika profesional seperti tidak menyelewengkan makna dan menjaga kerahasiaan isi teks. Ketiga, yang terakhir adalah standar kemampuan penerjemah. Menurut Williams, ada 4 standar utama yang harus dimiliki penerjemah profesional, yaitu pertama ada kesepadanan makna. Penerjemah harus memastikan bahwa makna dari teks sumber tetap setara dan tersampaikan dengan tepat dalam bahasa target. Kedua, ketepatan informasi. Semua informasi penting harus disampaikan dengan benar tanpa salah tafsir atau kehilangan makna. Yang ketiga, kealamian bahasa. Hasil penerjemah harus terdengar alami seolah-olah ditulis oleh penutur asli. Yang terakhir, keempat, koherensi dan kohesi. Hubungan antar bagian teks harus logis dan mudah diikuti oleh pembaca. Sekian. Selanjutnya, menurut Ghazala, menjadi penerjemah itu tidak cukup hanya mahir berbahasa, tetapi juga harus peka budaya, memahami makna dan konteks, serta menjunjung kejujuran dan etika. Maksudnya adalah, penerjemah itu bukan hanya harus pintar berbahasa, tapi juga peka terhadap budaya dan makna yang terkandung dalam teks. Menurutnya, penerjemah harus jujur dalam menyampaikan pesan, tidak mengubah arti, dan memahami kapan harus memakai terjemahan harfiah atau bebas. Lalu, ada syarat penerjemah menurut Ghazala, yaitu pertama ada kuasai tata bahasa. Artinya menguasai bahasa dan tata bahasa sumber maupun sasaran. Yang kedua, ada analisis makna dan tujuan, yaitu mampu menganalisis makna, konteks, dan tujuan teks. Yang ketiga, ada metodologi dan keterampilan pragmatis. Penerjemah harus memiliki keterampilan metodologis dan pragmatis. Yang keempat, ada etika profesi, yaitu memahami serta menghormati etika profesi. Yang terakhir, ada standar kemampuan penerjemah menurut Ghazala, ada dua. Pertama, linguistik dan teknis. Maksudnya adalah memiliki kemampuan linguistik seperti membaca, menulis, dan memahami, serta memiliki keterampilan teknis penerjemahan. Yang kedua, riset, teknologi, profesionalisme. Maksudnya adalah memiliki keterampilan pendukung, seperti riset, penggunaan teknologi, dan sikap profesionalis. Selanjutnya, menurut Guadech, penerjemah adalah seseorang yang ahli dalam komunikasi dengan menggunakan lebih dari satu bahasa dan mampu memahami budaya yang berbeda. Jadi, tidak cukup hanya bisa dua bahasa, tetapi juga harus memahami konteks budaya dari kedua bahasa tersebut. Peran penerjemah menurut Guadech adalah penerjemah tidak hanya berperan sebagai pengalih bahasa. Guadech menyebut bahwa penerjemah juga memiliki peran sebagai penghubung budaya dan informasi, editor, manajer proyek, dan penulis teknis. Artinya, penerjemah harus memiliki peran ganda yang melibatkan keterampilan bahasa, penulisan, pengelolaan konten, dan pemahaman budaya. Syarat penerjemah menurut Guadech adalah yang pertama, fasih dalam bahasa asing dan bahasa ibu. Maksudnya, untuk memastikan hasil terjemahan tetap alami dan sesuai konteks budaya. Yang kedua, terampil dalam menulis dan melakukan riset. Karena terkadang teks yang diterjemahkan sangat teknis, jadi butuh pemahaman mendalam. Kemudian yang ketiga, disiplin, teliti, dan komunikatif. Ini penting karena untuk menjaga kualitas kerja dan komunikasi dengan klien atau satu tim. Selanjutnya ada standar kemampuan penerjemah menurut Guadech. Yang pertama itu ada kemampuan linguistik dan teknis.
Penerjemah harus menguasai struktur bahasa dan istilah teknis sesuai bidangnya. Misalnya seperti hukum, medis, teknologi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kemampuan dalam riset, teknologi, dan profesionalisme. Menguasai alat bantu penerjemahan seperti CAT tools atau mengikuti perkembangan teknologi dan bersikap profesional dalam bekerja. Kesimpulannya, jadi penerjemah itu adalah profesional lintas budaya yang tidak hanya menguasai bahasa, tetapi juga mampu menyampaikan makna dan informasi dengan tepat, akurat, dan kontekstual, serta memiliki peran strategis dalam komunikasi global. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu profil dan kualifikasi penerjemah profesional ditentukan oleh kemampuan bahasa, kemampuan memahami, serta menyampaikan makna dengan tepat dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Penerjemah juga dianggap sebagai mediator, komunikator, dan pelestari budaya yang bertanggung jawab dan profesional. Adapun fondasi dalam membangun integritas seorang penerjemah yang berkualitas adalah melalui pendidikan formal, pengalaman praktik, dan komitmen yang dapat dipercaya. Demikian presentasi dari kami tentang profil dan kualifikasi penerjemah menurut para ahli. Semoga paparan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh penerjemah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.